Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manga Solo Leveling chapter 96 sampai chapter 97. Di mana kita akan diperlihatkan tim Korea yang telah menemukan sarang ratu semutnya, dan kita juga diperlihatkan munculnya sosok semut yang sangat mengerikan mulai menghabisi tim Jepang. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Jadi pada saat ini, tim Jepang dan Korea telah memulai operasinya untuk memburu ratu semut di Pulau Jeju. Tim Jepang yang bertugas menjadi umpan, kini mereka terus menghabisi semut-semut yang datang menyerang ke arah mereka. Bahkan Tanaka telah berlarian ke sana kemari sambil merobek semut-semut yang ia temui. Shimizu berkata, kalau begini terus, kita bisa saja menghabisi seluruh semutnya sebelum tim Korea membunuh ratunya. Sedangkan di sisi lain, tim Delta yang berada di dekat sarang semut melihat kobaran api yang sangat besar di sana. Izawa berkata, sepertinya sihir api itu berasal dari seseorang yang bernama Choi Jong-in. Kei menjawab, bagaimana jika sihir es milikku dan sihir api miliknya diadu? Siapa yang akan menang? Di sana terlihat Kei telah membagukan semua semut di sekitarnya dengan sihir es miliknya. Scene kemudian kembali ke tempat tim Korea. Kini mereka telah memasuki sebuah gunung yang merupakan sarang dari monster semut. Choi Jong-in kemudian menutup akses keluar masuk para semut dengan sihir Flame Prison miliknya. Semut-semut di bawah rank B seharusnya tak akan bisa melewatinya, ucap Choi Jong-in. Karena banyak sekali lubang-lubang di dalam sarang, Choi Jong-in kemudian akan mencari jalur untuk menuju ruangan ratu semutnya. Dan pada saat itulah, Choi Jong-in menciptakan puluhan sihir bola api. Semua bola api itu kemudian diarahkan ke semua lubang sarang semut di sana hingga memantul ke sana kemari. Melihat bola api yang memantul ke sana kemari tersebut, Yunho bertanya, apa yang kau lakukan Choi Jong-in? Choi Jong-in kemudian menjelaskan bahwa sarang semut ini bagaikan labirin yang berlika-liku. Kalau kita tak mendapat jalan yang benar, kita akan tersesat atau malah kembali ke tempat semula seperti apa yang terjadi kepada bola apiku sekarang ini. Dan aku beranggapan kalau jalan menuju ratu semutnya tak akan mudah terkena bola apiku. Dan lihatlah, sepertinya kita sudah menemukan lubang jalur ratu semut berada. Ayo kita masuk. Choi Jong-in memanglah kawan yang bisa diandalkan, ucap Yunho dalam hati. Scene kemudian berpindah ke tempat Jinwoo berada. Kini ia telah menyelesaikan misi harian dari sistem seperti biasa. Status kekuatannya kini terus meningkat. Jinwoo bergumam, biasanya tempat ini sangatlah ramai, tapi hari ini tak ada satupun seseorang yang berada di sini. Mungkin raid ke Pulau Jeju sudah dimulai. Para hunter rank S dari Korea dan Jepang adalah orang-orang yang sangat kuat. Walaupun tanpa diriku, mereka pasti dapat menyelesaikan raidnya selama tak ada sesuatu yang ganjil terjadi. Scene kemudian kembali ke tempat tim Korea berada. Kini mereka telah menyusuri sarang semut dan terus menghabisi semut-semut yang menjaga. Taegyu berkata, semut-semut ini terlalu lemah untuk dibilang sebagai penjaga pribadi ratu semutnya. Semut di area ini juga tak bisa melihat. Sepertinya mereka dikembangkan khusus untuk menjaga di dalam jalur ini. Kalau semut ini benar-benar penjaga ratunya, seharusnya kita akan menang dengan mudah. Byunggu berkata, apa kalian yakin kalau ratu semutnya benar ada di sini? Karena ada beberapa kasus di mana ratu akan meninggalkan rakyatnya untuk kabur. Yunho menjawab, mereka hanyalah semut. Mereka tak akan berpikir sejauh itu. Lagi pula, tempat ini berada di sebuah pulau, jadi mereka tak akan bisa kabur dari pulau ini. Di satu sisi, kameramen bergumam, di sini sepertinya lumayan gelap. Semoga kamera ini dapat merekam dengan benar. Mereka pun terus berjalan menyusuri jalur tersebut hingga sampai pada akhirnya mereka telah tiba di sebuah ruangan besar dan luas, di mana itu adalah tempat perkembangbiakan para semut. Di sana terlihat telur-telur semut yang belum menetas dengan jumlah ribuan. Jika ini adalah tempat perkembangbiakan, semut-semut yang tadi pasti adalah penjaga telur-telur ini. Baiklah, akan kubakar semua telur ini. Cha Hae-in berkata, tunggu dulu Master Choi, lihatlah, di antara telur-telur ini ada satu telur yang sudah pecah dan memiliki ukuran paling besar di antara telur yang lainnya.
Hunter Min Byunggu panik dan berkata, apa-apaan itu? Apa yang sebenarnya dilahirkan oleh telur itu? Apa mungkin itu adalah penjaga pribadi Ratu Semut yang sebenarnya? Yunho menjawab, tenanglah Byunggu, misi kita hanyalah untuk membunuh Ratu Semutnya saja, jangan pikirkan yang lain. Scene kemudian berpindah ke tempat tim Jepang atau lebih tepatnya tim Charlie, dan seperti biasa, Tanaka telah menghabisi semut-semut dengan sangat brutal. Shimizu dengan riang berkata, kenapa kamu terlihat begitu berantakan Tanaka? Tanaka menjawab, semut-semut brengsek ini sangat menyebalkan. Sepertinya mereka cerdas, soalnya mereka berterbangan menyerangku dengan berbagai formasi yang berbeda. Bahu dan pinggangku sampai cedera. Shimizu menjawab, jadi kamu mau disembuhkan olehku ya? Tapi ada syaratnya. Tanaka berkata, kau jangan bermain-main Shimizu, cepat sembuhkanlah aku. Shimizu menjawab, aku ingin sesuatu Tanaka, tapi bukan uang. Tanaka berkata, lalu apa maumu? Lagi pula, kau lebih kaya dariku. Lihatlah, semutnya sudah mulai berdatangan lagi. Cepat sembuhkanlah aku. Namun dalam sekejap mata, tiba-tiba kepala Shimizu sudah terlepas dari tubuhnya. Tanaka dan Fujishima yang melihat itu pun sangat terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Tanaka berteriak dan berkata, jangan lengah, semutnya ada di dekat kita. Dan pada saat itulah, sosok semut yang mengerikan telah maju ke arah Tanaka. Tanaka yang menyadari itu pun berniat memukulnya. Sialan kau! Namun betapa mengejutkannya, pergerakan semut tersebut sangat gila. Sebelum Tanaka sempat memukul semutnya, kepala Tanaka dalam sekejap terlepas dari tubuhnya. Fujishima yang melihat rekan-rekannya dipenggal itu pun sampai ternganga. Ia kemudian langsung mengenuskan pedangnya dan melesat untuk menebas semut tersebut. Namun lagi-lagi, semut tersebut balik menyerang dengan kecepatan yang sangat cepat hingga membuat pedang Fujishima patah yang bersama dengan kepalanya yang ikut terlepas. Yang akhirnya, tim Charlie telah dibantai dengan kondisi yang mengenaskan. Scene kemudian kembali ke tempat tim Korea berada. Sebelum mereka tiba ke tempat Ratu Semutnya, mereka telah dihadang oleh semut-semut penjaga Ratu. Hunter Madoku kemudian menggunakan pirisannya untuk menahan serangan semut tersebut. Nona Hain, sekarang seranglah. Di seketika itu juga, Chain langsung melompat ke udara dan mengenuskan pedangnya untuk menusuk kepala semut tersebut. Pedangnya kemudian dijadikan sebagai tumpuan untuk membelah semut itu menjadi dua bagian. Semut lain kemudian datang menyerang, dan seperti biasa, Chain dengan lincah langsung melepaskan tebasan-tebasannya untuk mencincang semut-semut tersebut. Chain berkata, semut-semut penjaga ini sepertinya lebih tangguh daripada yang kukira. Madongwook juga berkata, kekuatan penjaga pribadi Ratu Semut sangatlah berbeda dengan semut lainnya, tapi untung saja jumlah mereka tidak terlalu banyak. Byunggu dari belakang juga telah membunuh para semut-semut tersebut. Byunggu berkata, apa kau lupa Yunho? Walaupun kepala semut dihancurkan, mereka masih bisa bertahan sekitar 10 menit. Untuk membunuhnya dengan benar, kau harus memotong bagian tangan dan kakinya juga. Yunho menjawab, kau benar juga Byunggu. Sepertinya semut yang kita habisi ini adalah semut penjaga dari generasi pertama. Dan selanjutnya, kita pasti akan melawan semut penjaga dari generasi kedua dan selanjutnya. Byunggu berkata, kalau begitu, kita lebih baik mempersiapkan diri terlebih dahulu. Byunggu kemudian mengaktifkan sihir pelindung dan sihir penguat kepada rekan-rekannya. Dongwook berkata, aku bisa merasakan kekuatan tubuhku sedang diperkuat. Byunggu berkata, buff ini bukanlah sekedar buff biasa. Buff ini bahkan dapat membuat kita melawan banyak musuh tanpa terluka sedikit pun. Dan pada saat itulah, segerombolan semut mulai berdatangan lagi tepat di hadapan mereka. Dengan adanya buff tersebut, para hunter semakin percaya diri. Mereka berkata, bagaimana jika satu hunter menghadapi 10 semut sekaligus? Ini pasti akan mudah. Byunggu berkata, kekuatan tempurku kira-kira setara dengan rank A. Jadi kalau ada semut yang tersisa, aku dapat membantu membereskannya. Yunho menjawab, apa kau bercanda Byunggu? Seharusnya healer tak perlu bertarung juga. Kau cukup membantu kami dari belakang saja. Scene kemudian berpindah ke tempat tim Delta Jepang berada. Karena kehilangan kontak dengan tim Charlie, tim Delta kini diperintahkan untuk memeriksa keadaan tim Charlie. Dan sesaat kemudian, Kei dan Izawa pun telah sampai ke lokasi terakhir tim Charlie berada. Izawa berkata, aku melihat adanya jejak pertarungan di sini. Sepertinya mereka menghadapi lumayan banyak semut di sini. Kei berkata, dasar kampret, mereka sebenarnya pergi kemana? Setelah menyusuri tempat di sana, mereka tak sengaja melihat kacamata milik Fujishima dan ketika tubuh tim Charlie yang sudah mati dengan mengenaskan. Izawa yang melihat itu pun ketakutan dan berkata,
Tidak mungkin, ini mustahil. Apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka? Dan di satu sisi, Kay yang memiliki penciuman sensitif tiba-tiba merasakan bau menyengat yang luar biasa. Bahkan saking baunya, ia pun tak kuat menahannya hingga membuatnya muntah seketika. Bau busuk apa-apaan ini pertama kalinya aku mencium bau seperti ini. Dan pada saat itulah, mereka merasakan aura kekuatan yang sangat mengerikan mulai mendekat. Kay yang sangat ketakutan itu pun langsung melepaskan sihir esnya secara brutal. Ia kini juga telah membuat pelindung es untuk melindungi dirinya. Akan tetapi, sosok tersebut sangatlah kuat. Ia dapat dengan mudah menghancurkan sihir es tersebut dengan cakarnya. Sampai pada akhirnya, sosok tersebut telah berada tepat di hadapan Kay dan langsung membunuhnya. Dengan demikian, tim Delta pun telah dilenyapkan. Scene kemudian kembali ke tempat tim Korea berada. Kini mereka telah selesai menghabisi banyak semut-semut di sana. Yunho berkata, "Sial, ternyata untuk membunuh semut-semut ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Tapi menurutku tidak juga. Kita telah menghabisi semua semut ini kurang dari 5 menit. Sebenarnya itu lumayan cepat juga," ucap Choi Jong-in. Yunho kemudian menatap Cha Hae-in dan bergumam, "Sialan, dalam waktu sesingkat itu dia telah membunuh semut-semut itu 2 kali lipat lebih banyak dariku." Taegyu berkata, "Waktu yang kita miliki sepertinya tersisa sekitar 30 menit lagi." Dan tak lama kemudian, Cha Hae-in mulai mencium bau menyengat di depan sana. Sepertinya Ratu Semut berada di dekat sini bersama dengan penjaga pribadinya. Yunho berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan memeriksaannya terlebih dahulu." Setelah berjalan menyusuri lorong-lorong tersebut, mereka akhirnya menemukan sarang Ratu Semutnya. Yunho berkata, "Itu dia. Ratunya berada di paling belakang. Ia dijaga oleh 8 semut penjaga di depannya." Ma Dong-wook berkata, "Sebaiknya kita langsung membagi tugas. Aku akan menghadapi Ratu Semutnya, sedangkan Hunter Cha, bisakah kamu menghadapi para penjaganya sendiri?" Cha Hae-in menjawab, "Serahkan saja kepadaku, Hunter Ma." Dan pada saat itulah, Choi Jong-in memulai serangannya dengan menciptakan sihir api naganya. Ia berkata, "Biasanya aku selalu membatasi kekuatan seranganku, tapi untuk kali ini, sepertinya akan sia-sia kalau aku masih memiliki sisa mana." Serangan dahsyat itu pun dilancarkan. Namun tiba-tiba, ada semut yang menyerang dari arah belakang Choi Jong-in. Akan tetapi, Taegyu dengan sigap langsung membunuh semut yang akan menyerang Choi Jong-in tersebut. Yunho berkata, "Aku juga tak akan menahan diri lagi meski harus berubah dalam sosok mengerikan ini." Yunho lalu berubah menjadi binatang buas. Yunho kemudian langsung mencabik-cabik 2 ekor semut itu dengan cakarnya. Cha Hae-in bergumam, "Jadi itukah skill perubahan hewan buas milik Master Baek Yunho?" Ma Dong-wook berteriak dan berkata, "Kuserahkan sisanya kepadamu, Hunter Cha." Cha Hae-in menjawab, "Baiklah, aku mengerti." Cha Hae-in kemudian langsung mengaktifkan skill untuk memprovokasi semut-semut penjaga. Para semut yang berada dalam jangkauan sihirnya itu pun langsung menyerbu ke arah Cha Hae-in. Di saat semut penjaga mulai tertuju ke arah Cha Hae-in, Hunter Ma Dong-wook kemudian langsung menuju ke tempat Ratu Semut berada. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.